Assalamualaikum, bareng Kak Sobi lagi. Tahun baru, semangat baru, tentunya ada tantangan baru. Di tahun ini banyak momen penting yang akan kalian hadapi, khususnya bagi pemburu dan pejuang PTN favorit ya yang akan bersaing di tahun 2021. Yang paling kelihatan adalah ada momen yang sangat penting, yaitu menghadapi ujian tertulis berbasis komputer atau dikenal dengan UTBK. Supaya menikmati proses itu, tips yang Kak Sobi pertama berikan adalah mulai dari sekarang dengan kemampuan yang ada, kalian harus banyak interaksi dengan soal-soal yang pernah diujikan pada momen tersebut. Tentunya untuk menaklukkan soal yang banyak sekali, semua jurus, semua kemampuan, semua trik yang kalian punya, silahkan gunakan ya. Yang penting perbanyak bentuk soal yang benar. Tadi tipe yang pertama ya sudah kita berikan contoh, di mana di sini X-nya mendekati tahingga dengan hasil tahingga per tahingga. Tipe yang kedua untuk limit yang X-nya mendekati tahingga dan hasilnya adalah tahingga min tahingga ya dari fungsi aljabar. Nah, biasanya soal-soal yang jenis ini itu pada akhirnya secara umum ya ini banyak mengerucut pada soal yang tipenya seperti ini. Dulu waktu masih kelas 11, ketika ada soal demikian, prosesnya cukup panjang ya. Seperti apa itu? Panjang sekali. Pertama kan dikalikan dengan sekawan. Setelah itu dibagi dengan pangkat tertinggi atas dan bawah. Baru kemudian kita menemukan hasil. Lagi-lagi bahwa panduan ini kan kita tujuannya adalah mengerjakan soal sepraktis mungkin dan tuntas. Nah, itu yang penting. Sehingga rumus ini karena ujungnya nanti soal-soal tipe ini pada hasil yang seperti ini, ya lebih baik kita hafal aja ya. Toh kan dalam proses soal-soal pilihan ganda kita nggak lihat proses, yang penting jawabannya benar. Sehingga rumus ini tentunya sangat dibutuhkan. Cuma jangan lupa bahwa rumus ini hanya berlaku pertama ya. Pertama ini harus minus. Kalau dia plus sudah nggak menarik lagi. Jawabannya nggak enak deh, tahingga gitu ya, sudah nggak menarik lagi. Nah, sama seperti pendahulunya, ini juga hasilnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah plus tahingga. Itu terjadi pada saat A itu lebih besar dibandingkan P. Nah, yang kedua, bagaimana kalau sebaliknya, yang min tahingga? Ya, karena di sini A-nya lebih kecil dari P, gitu. Tapi lagi-lagi soal yang seperti ini itu langka sekali, sangat jarang sekali. Nah, biasanya soal-soal di UN, tadi SBMPTN hampir rata-rata di sini A sama P-nya sama, ya. Makanya kalau nanti menemukan kasus demikian, maka ya kita gunakan ini hafalan. Untuk bentuk yang seperti ini, nanti hasilnya akan selalu seperti ini. Jadi B dikurangi dengan Q dibagi dengan 2 akar A, itu ketika A dan P-nya sama. Lantas bagaimana kalau dalam soal di sini tidak ada bentuk pangkat 2 misalkan? Selama bentuk soal itu kita rekayasa dalam bentuk pangkat 2, ini selalu berlaku umum ya. Kecuali nanti ada pangkat 3, ada pangkat 5, misalkan itu punya aturan yang berbeda. Tapi secara umum nggak usah takut. Dalam soal-soal yang beredar ya biasanya ini bisa diarahkan ke dalam bentuk pangkat 2. Kita lihat contohnya untuk memahami tipe-tipe soal ini yang pernah hadir ya, sehingga nanti ketika ada soal yang sama dengan sangat mudah kita bisa menuntaskan dengan baik ya. Saya ambilkan sumber soal dari soal masuk PTN tahun 2006. Nah, ada soal seperti ini. Tentunya kalau dimasukkan kan bentuknya tahingga min tahingga. Nah, jangan lupa bahwa pertama sebelum kita menentukan dengan rumus ini, maka bentuk soalnya harus kita standarkan dulu. Akar dikurangi akar ini belum.
Sehingga langkah kita tahapannya adalah ini harus kita kalikan dulu ya, seperti biasa. Sehingga nanti dari poin itu kita menemukan fungsi baru. Kita coba proses bersama-sama. Ini dikalikan dengan ini. Boleh belajar langsung. Ada 4x kalikan dengan x, nanti ada 4x pangkat 2. 4x ditambah dengan 2x. Kalau kita jumlah ada 6x. Nanti 2 dengan 1 ada 2 ya. Begitu juga dengan yang satunya lagi. Kita kalikan seperti yang tadi, ini kali ini. Akar dengan akar, jadi cukup salah satu saja akarnya. 4x pangkat 2 plus 4x. Nah, kalau sudah seperti ini kan standar. Ini sudah bentuk soal standar ya. Nah, sehingga bisa kita berlakukan lagi soal ini, apa rumus ini. Pertama, dia sudah memenuhi syarat rumus ya, sudah minus A dan B nya adalah sudah sama. Sehingga hasilnya ini dengan mudah bisa kita lihat langsung. Koefisien X dari sini atau sebagai B nya adalah 6. Yang sebelah sana adalah 4. Yang bawah 2 kali akar, boleh A, boleh B, terserah aja. Toh kan dia dua-duanya sama ya. Ini 6 dikurangi dengan 42, terus akar 4 kali 2, 2 kali 2 adalah 4 ya. Sehingga nanti ketemu hasil setengah. Oke. Tipe yang lain, ini banyak dijumpai di soal-soal ujian nasional ya. Cuma biarlah tidak langsung seperti ini, saya ambil soal yang agak variasi sedikit ya. Nah, tipe nomor 2 ini cara penyelesaiannya banyak ya. Ada yang menggunakan ini pangkat 2 terus diakarkan, silahkan. Ada juga yang begini, jadi nggak usah terlalu ribet ya cara berpikirnya. Pertama kita coba buka kurungnya dulu. Ini jadi tetap minus, yang ini jadi plus. Nah, intinya kan bagaimana kita menghadirkan bentuk ini pada soal ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau praktis nggak usah yang seperti tadi saya bilang di awal. Cukup yang bentuk ini kita buatkan dalam bentuk akar gitu, sehingga lebih hemat waktu saya kira. Jadi akar dari 4x pangkat 2 plus 4x min 3, ini aja yang diakarin gitu. Dan posisi 5 ini udah, dia kan sebagai konstan, langsung sebagai jawaban limit ya, di luar yang tadi gitu. Sehingga nanti fokusnya pada soal seperti ini, kita fokus ke bentuk ini aja. Tinggal nanti yang bertindak sebagai B siapa, terus Q siapa, tinggal lihat pada angka-angka ini ya. Sehingga limit ini nanti hasilnya adalah B nya berarti adalah 4. Terus di sini kan Q nya nggak ada, 0 berarti dia. Dibagi dengan 2 akar 4 ya. Tentunya jangan lupa 5 masih ada. Nah, itu yang suka lupa. Kan lebih simpel ya kalau seperti ini. Sehingga jawabannya sudah ketebak tuh, yang di atas ada 4, yang di bawah juga 4, ditambah dengan 5 sehingga totalnya ada 6. Saya lanjutkan. Ini tipe pelengkap untuk jenis yang kedua ini, di mana X-nya mendekati tata hingga. Nah, ini agak unik nih nomor 3 ini. Ini kalau yang penganut rumus apa ini letterlock segitu, oh ini pangkat 2 nya nggak ada, terus gimana dong? Jawabannya tak hingga dong, tidak ya. Kan tadi ketika di awal sebelum kita pakai di contoh, jadi selama dia bisa dikembalikan ke bentuk kuadrat, maka rumus itu tetap berlaku. Nah, tugas kita sekarang bagaimana membuat ini dalam bentuk normal ya, sehingga nanti rumus ini bisa kita pakai. Kira-kira gimana? Kita bisa lihat ya, ini ada X ditambah dengan akar 2X dikurangi dengan X. Nah, supaya nanti muncul bentuk pangkat 2, ya kita rekayasa aja sampai menemukan bentuk pangkat 2. Seperti ini ada X, kita rekayasa seperti ini. Yang namanya X itu adalah akar X pangkat 2, sehingga dia muncul bentuk pangkat 2 tuh. Yang sebelahnya ini
kita coba pisahkan ya antara akar X dengan yang bukan akar X. Ini kan akar 2X itu artinya akar 2 kali dengan akar X gitu. Yang sebelah sini juga sama. Ini saya ambil dari soal tahun 2003 masuk PTN. Ini sama juga dengan akar dari akar X pangkat 2. Nah, seperti kita lihat, ini sudah kita rubah ke dalam bentuk fungsi pangkat 2 ya. Kita rekayasa sehingga muncul pangkat 2. Sama juga, ini statusnya adalah dalam bentuk X. Nah, lantas bagaimana melihat B sama Q-nya? Sama kayak tadi. Ini adalah sebagai B-nya, terus Q-nya kebetulan di sini tidak ada. Sehingga hasil dari limit ini nanti ketemunya demikian. Akar 2 yang sebelah sana tidak ada, yang bawah adalah 2 akar. Ini berapa koefisiennya? 1. Sehingga nanti ketemunya adalah setengah akar 2. Baik, saya kira 3 contoh ini itu cukup ya. Tinggal nanti tipe-tipe yang sejenis kalian bisa kembangkan dalam kondisi yang berbeda ya. Untuk tipe yang trigonometri nanti kita teruskan di lain kesempatan. Warahmatullahi wabarakatuh.